warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai fase dan parameter dalam sistem pendukung keputusan. Keputusan merupakan satu kegiatan dalam memilih strategi atau suatu tindakan dalam pemecahan masalah. Berikut adalah fase pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dimulai dari tahap intelijensi, di mana realitas diuji, masalah diidentifikasi, dan kepemilikan masalah ditetapkan. Selanjutnya pada tahap desain akan dikonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem. Hal ini dilakukan dengan membuat asumsi-asumsi yang menyederhanakan realitas dan menuliskan hubungan di antara semua variabel. Model ini kemudian divalidasi dan ditentukan kriteria dengan menggunakan prinsip memilih untuk mengevaluasi alternatif tindakan yang telah diidentifikasi sebagai langkah awal menuju tahap implementasi. Jadi, terdapat 4 fase dalam pengambilan keputusan. Fase pertama, intelligence. Pada tahapan ini mencari kondisi dalam lingkungan yang memerlukan pemecahan. Adapun kegiatan pada fase ini yaitu menganalisis tujuan organisasi, mengumpulkan data, mengidentifikasi problem, mengkategorikan problem, dan menilai pemilik atau stakeholder dan penanggung jawab masalah. Fase kedua adalah desain, yaitu tahap menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, realitas permasalahan direpresentasikan dalam model. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini yaitu menyusun model, menetapkan kriteria untuk model pilihan, mengembangkan alternatif tindakan, memprediksi dan mengukur luaran, serta melakukan validasi model. Fase ketiga adalah choice atau pemilihan. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Terdapat 2 pendekatan di tahap ini. Yang pertama adalah teknik analitis rumusan matematis, dan yang kedua adalah algoritma di mana langkah demi langkah itu akan disusun. Metode multi-kriteria decision making atau MCDM adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan pada fase ini. Fase keempat adalah implementasi, yaitu kegiatan menelaah berkaitan dengan solusi yang telah dipilih tersebut dan membuat tindak lanjut. Dalam hal ini kita dapat menggunakan multi-kriteria decision making yang merupakan satu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Secara umum terbagi atas 2, yang pertama multi-attribute decision making atau MADM, dan yang kedua adalah multi-objective decision making atau MODM. MADM digunakan untuk menentukan alternatif terbaik terhadap beberapa alternatif yang ada, sedangkan MODM digunakan untuk memaksimalkan sejumlah tujuan yang ada. Parameter dan sistem pengambilan keputusan. Kriteria merupakan parameter yang digunakan sebagai landasan dalam membandingkan alternatif pada pengambilan keputusan. Kriteria bukanlah satu alat pengukuran, melainkan standar yang digunakan untuk menilai kondisi atau situasi lingkungan yang dikaji. Misalkan, untuk menetapkan lokasi kawasan pemukiman kumuh ditinjau dari beberapa kriteria, yaitu kepadatan penduduk, perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, jalan, sistem drainase, toilet, frekuensi pembuangan sampah, cara pembuangan sampah, dan pencahayaan jalan. Dari kriteria yang telah ditentukan, dilakukan pembobotan kriteria, di mana bobot kriteria merupakan skop yang diberikan pada tiap kriteria keputusan, sehingga dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya kepentingan terhadap kriteria tersebut dalam langkah pengambilan keputusan. Adapun metode-metode pembobotan antara lain subjektif dan objektif. Dikatakan bersifat subjektif karena sangat dipengaruhi oleh persepsi pengambilan keputusan yang tidak memiliki standar. Contohnya, metode scoring, yaitu suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing value kriteria untuk menentukan tingkat kemampuannya. Sedangkan yang dikatakan objektif karena memiliki standar, menggunakan rumus tertentu sehingga cenderung bersifat objektif. Salah satu metode yang digunakan dalam model objektif yaitu metode ROC, yang mana memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat prioritas. Untuk itu digunakan rumus pada metode ROC sebagai berikut, di mana nilai W adalah nilai pembobotan kriteria, N adalah jumlah kriteria, dan J adalah nilai urutan prioritas kriteria.
Demikianlah tadi penjelasan tentang fase dalam pengambilan keputusan serta parameter dalam sistem pendukung keputusan. Sufyan bin Uyainah berkata, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.